Disusun guna memenuhi tugas ujian akhir semester model-model pembelajaran di sekolah dasar. Dosen pengampu, Erna Jumroton, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Nahdlatul Ulama tahun 2019-2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama saya Nur Syifaul Alia dari kelas 4 PGSD A7 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar bersama mengenai materi tentang salah satu model pembelajaran. Kira-kira apa ya? Model ini adalah model yang berbasis masalah. Kira-kira ada yang tahu tidak ya? Yuk, kita langsung saja ke materi. Simak baik-baik ya. Hai, sudah siap belajar belum? Kalau sudah, yuk kita sama-sama belajar tentang model pembelajaran problem-based learning. Nah, apa sih yang kita bahas kali ini? Simak berikut ini ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian model pembelajaran problem-based learning. Yang kedua, kita juga akan membahas tentang ciri-ciri model pembelajaran problem-based learning. Ketiga, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan model pembelajaran problem-based learning. Dan terakhir, kita akan membahas tentang sintak atau langkah-langkah model pembelajaran problem-based learning. Ada yang tahu belum ya apa itu problem-based learning? Kali ini kita akan membahas tentang pengertian problem-based learning menurut beberapa para ahli. Saya akan menjelaskan 3 pendapat dari beberapa para ahli. Yang pertama dari Dutch dalam Aristohimin. Problem-based learning adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Yang kedua, dari Finkel and Thorpe dalam Aristohimin. PBM merupakan pengembangan kurikulum dan sistem pengajaran yang mengembangkan secara stimulan strategi pemecahan masalah dan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan dengan menempatkan para peserta didik dalam peran aktif sebagai pemecah permasalahan sehari-hari yang tidak terstruktur dengan baik. Menurut Kamdi, model problem-based learning diartikan sebagai sebuah model pembelajaran yang di dalamnya melibatkan siswa untuk berusaha memecahkan masalah dengan melalui beberapa tahap metode ilmiah, sehingga siswa diharapkan mampu mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan sekaligus siswa diharapkan akan memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah. Nah, dari ketiga pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa problem-based learning merupakan model pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah-masalah di dunia nyata. Selanjutnya kita ke ciri-ciri problem-based learning. Ada 5 ciri-ciri. Yang pertama yaitu
pengajuan pertanyaan atau masalah. Artinya, pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Artinya, meskipun pembelajaran berdasarkan masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu, misalnya IPA, matematika, ilmu-ilmu sosial, masalah-masalah yang diselidiki telah dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. Yang ketiga yaitu penyelidikan autentik. Artinya, pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah yang nyata. Yang keempat yaitu menghasilkan produk dan memamerkannya. Artinya, pembelajaran berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam karya yang nyata. Produk tersebut bisa berupa laporan, model fisik, video, maupun program komputer. Dalam pembelajaran Kalor, produk yang dihasilkan adalah berupa laporan. Yang terakhir yaitu kolaborasi dan kerjasama. Artinya, pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu dengan yang lainnya, paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kelebihan problem-based learning. Ada 10 kelebihan problem-based learning. Yang pertama, pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami isi pelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang ketiga, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang keempat, pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang kelima, pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Selanjutnya yang keenam, yaitu melalui pemecahan masalah bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran matematika, IPA, sejarah, dan lain sebagainya pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau dari buku-buku saja. Yang ketujuh yaitu pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa. Yang kedelapan, pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan yang baru. Yang kesembilan, pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada siswa yang mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Yang kesepuluh atau yang terakhir yaitu pemecahan masalah dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar, sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir.
Selanjutnya, kita membahas tentang kelemahan problem-based learning. Ada 3 kelemahan. Yang pertama, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem-based learning membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu tanpa pemahaman mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Nah, ketika kita mengajar, pastinya ada sebuah model pembelajarannya dong. Dan setiap model pembelajaran tersebut mempunyai langkah-langkah atau sintak dalam proses pembelajaran tersebut. Kali ini kita akan belajar tentang langkah-langkah proses problem-based learning. Ada 7 langkah dalam proses pembelajaran problem-based learning. Yang pertama yaitu mengklarifikasi istilah dan konsep yang belum jelas. Artinya, memastikan setiap anggota memahami berbagai istilah dan konsep yang ada dalam masalah. Langkah pertama ini dapat dikatakan tahap yang membuat setiap peserta berangkat dari cara memandang yang sama atas istilah-istilah atau konsep yang ada dalam masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Artinya, fenomena yang ada dalam masalah menuntut penjelasan hubungan-hubungan apa yang terjadi di antara fenomena itu. Yang ketiga yaitu menganalisis masalah. Artinya, anggota mengeluarkan pengetahuan terkait apa yang sudah dimiliki anggota tentang masalah. Terjadi diskusi yang membahas informasi faktual yang tercantum pada masalah dan juga informasi yang ada dalam pikiran anggota atau curah gagasan dilakukan dalam tahap ini. Selanjutnya, keempat, yaitu menata gagasan secara sistematis dan menganalisis. Artinya, bagian yang sudah dianalisis dilihat keterkaitannya satu sama lain, kemudian dikelompokkan mana yang paling menunjang, mana yang bertentangan, dan sebagainya. Analisis adalah upaya memilah sesuatu menjadi bagian-bagian yang membentuknya. Yang kelima yaitu memformulasikan tujuan pembelajaran. Artinya, kelompok dapat merumuskan tujuan pembelajaran karena kelompok sudah tahu pengetahuan mana yang masih kurang dan mana yang masih belum jelas. Tujuan pembelajaran akan dikaitkan dengan analisis masalah yang dibuat. Yang keenam yaitu mencari informasi tambahan dari sumber lain. Artinya, saat ini kelompok sudah tahu informasi apa yang tidak dimiliki dan sudah punya tujuan pembelajaran. Kini saatnya mereka harus mencari informasi tambahan itu dan menemukan kemana hendak dicarinya. Yang terakhir yaitu mensintesis atau menggabungkan dan menguji informasi baru dan membuat laporan. Video simulasi pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning. Simak video di samping ini ya. Siap, perhatian. Siap, perhatian. Siap, siap, siap. 6C, siap. Seluruhnya siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegap, gerak.
Assalamualaikum. Beri salam. Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketua kelasnya silahkan maju ke depan menyiapkan kelas. Perhatian. Siap. Berdiri. Selesai. Nyanyikan lagu wajib Indonesia Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar siswa Laweu. Kami patriot Laweu bertekad menjadi insan mandiri yang beriman, bermoral dan cerdas agar mampu menghadapi tantangan hidup. Kami patriot Laweu berpegang teguh pada 6 nilai dasar Kepres: jujur, berani, bertanggung jawab, peduli, menghormati, pantang menyerah. Beri salam. Selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sebelum duduk di kursinya masing-masing, Pak Wahyu minta kalian semua mengecek mejanya, kursinya sudah lurus, sampah di sekitarnya tidak ada lagi. Silahkan dicek. Tidak ada Pak sampahnya. Ya, silahkan semua sekarang ambil posisi floor time. 2 baris laki-laki, 2 baris perempuan. Kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Pak Wahyu mau tanya, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Goli, kenapa pakai jaket di kelas? Karena sekarang kepala dan tidak bisa kena AC. Oh, enggak boleh kena Asia ya. Kita doakan Goli cepat sembuh ya. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum melanjutkan pembelajaran, Pak Wahyu mau tanya tentang materi sebelumnya. Coba, siapa yang bisa menyebutkan hewan-hewan langka di Indonesia? Jo. Gajah, Gajah, harimau dan orangutan. gajah, harimau dan orangutan. Oke, yang lain? Alia. Komodo. Cendrawasih. Burung cendrawasih. Rasya? Tarsius Anoa. Tarsius anoa. Oh iya, sudah cukup ya. Itu adalah contoh hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Jadi kalian masih ingat yang mana saja hewan-hewan yang termasuk dengan hewan langka. Baik anak-anak sekalian, hari ini pembelajaran kita masih tentang hewan langka. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pelestarian hewan langka. Kemudian kita kaitkan dengan sila-sila Pancasila. Sila pertama, siapa yang masih ingat? Dibunuh oleh manusia dan habitatnya rusak. Gajah diambil gading untuk hiasan. Ya, itu penyebabnya Jo ya. Itu Iya. penyebabnya. Iya. Tidak boleh menyiksa hewan. Tidak boleh menyiksa hewan, betul. Mensyukuri keberadaan hewan langka. Mensyukuri keberadaan hewan langka. Itu contoh pengamalan sila-sila pertama terkait pelestarian hewan langka. Nah, untuk mempelajari lebih dalam, nanti kita akan bergabung dengan kelompoknya. Kalian akan Pak Wahyu bagikan gambar
gambar mengenai hewan langka, kemudian kalian akan berdiskusi. Sekali lagi, setelah Pak Wahyu bagikan gambar, kalian akan berdiskusi dalam kelompok untuk mendiskusikan bagaimana cara pelestarian hewan langka tersebut. Kalian siap? Siap. Oke, kalau begitu silahkan semuanya kembali ke kelompok masing-masing dengan tertib. Oke, baik anak-anak sekalian, silahkan diskusikan kedua gambar yang kalian dapat, kerjakan dalam kelompok. Hasil karyanya itu kalian kerja dalam bentuk PowerPoint, nanti kalian presentasikan di depan kelas. Kalian siap? Siap. Oke, baik, silakan. Ini adalah hewan monyet hitam Sulawesi. Ini gajah Sumatera. Bagaimana caranya kita bekerja ini? Di internet saja. Pak, Ya, ini sama kah burung jalak balik? coba amati baik-baik. Lihat ciri-cirinya sama tidak? Tidak sama. Sama burung jalak balik. Ya, ini burung jalak. Ini namanya burung jalak apa? Burung jalak putih. Oh, ini Burung jalak balik. berarti sama atau tidak? Tidak sama. Iya, berarti tidak sama. Kalian harus cari gambar burung jalak balik, ya? Jadi burung jalak balik. Ya. Bagaimana hasil diskusinya anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Kelompok mana yang ingin tampil pertama kali? Oh ya, silakan. Ya, silakan bawa laptopnya ke depan ya. Ya, sekarang kelompok pertama akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Harapannya kalian bisa mengamati dan memperhatikan dengan baik apa yang mereka tampilkan. Kelompok pertama, Pak Wahyu, berikan waktunya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dua hewan langka yang ada di Indonesia, yaitu anoa Sulawesi dan harimau Sumatera. Pertama adalah anoa. Anoa ialah hewan yang bisa dijumpai di Provinsi Sulawesi Tenggara. Binatang ini termaksud hewan yang pernah lihat Asiatis dan Australis. Binatang yang termaksud dalam hewan langka ini berada di ambang kepunahan tahun 1960. Bahkan anoa ini dari 10 tahun terakhir diprediksi ini juga anoa telah berkurang dari 5.000 ekor karena ancaman tersebut dari manusia yang sering merusak habitat hewan tersebut. Biasanya manusia memburu hewan ini untuk diambil hewan langka ini untuk diambil kulit, daging, dan tanduknya. Hewan ini terbagi atas dua spesies, yakni anoa dataran rendah dan anoa pegunungan. Penjelasan tadi mengenai hewan anoa Sulawesi. Berikutnya adalah penjelasan mengenai harimau Sumatera. Ciri khas harimau Sumatera memiliki kulit yang lebih gelap dari harimau yang masih hidup sekarang ini, yaitu kuning kemerah-merahan dan oranye tua. Ciri khas lainnya cenderung ukuran harimau Sumatera ini lebih kecil daripada spesies. Habitnya luas tempat tinggal karena permukaan lahan menyebabkan harimau Sumatera sulit untuk bertahan hidup.
sehingga perlu dijaga dan dilestarikan agar tidak punah. Bagaimana cara melestarikannya? Memberikan edukasi kepada semua masyarakat pentingnya kelestarian binatang dan hewan langka untuk tetap hidup di habitatnya, sehingga mereka tidak lagi mengusik keberadaan mereka dan menjaga binatang langka tersebut untuk tetap hidup di habitat aslinya. Itu merupakan contoh penerapan sila kelima. Selanjutnya adalah tidak melakukan perburuan binatang langka dan melaporkan setiap aktivitas perburuan binatang langka tersebut kepada pihak berwajib. Itu merupakan sila kedua. Demikian presentasi. Untuk presentasinya kita berikan dulu tepuk tangan. Oke. Baik anak-anakku sekalian, jika ada yang ingin menanggapi atau menambahkan, Pak Wahyu berikan kesempatan. Silahkan angkat tangan. Apa yang dimaksud hewan asiatis dan australis? Hewan asiatis atau australis adalah hewan yang terdapat di Indonesia bagian tengah dan tidak ada di Asia bagian lain maupun Australia. Masih ada tanggapan lain? Mengapa harimau Sumatera disebut sebagai hewan yang langka di Indonesia? Harimau Sumatera ini disebut hampir punah karena populasinya di dunia ini tidak lebih dari 300 ekor. Ya, baik anak-anakku sekalian, demikian penampilan kelompok pertama. Kita sekali lagi memberikan tepuk tangan untuk mereka. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang pelestarian hewan dengan kaitannya dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Sebelum mengakhiri pelajaran, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Hewan langka adalah hewan yang hampir punah sehingga harus dijaga kelestariannya. Seharusnya semua orang mengetahui pentingnya melestarikan hewan langka. Iya. Kita tidak boleh memburu secara liar hewan langka ini sesuai sila kedua Pancasila. Semuanya sudah menyimpulkan pembelajaran dengan baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ingat materi untuk besok untuk pertemuan selanjutnya terkait dengan pelestarian tumbuhan. Silahkan ketua kelas. Setelah kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Salam. Sama-sama, silahkan boleh beristirahat. Audio Jungle. Audio Jungle. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.